Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mugniji. Oke teman-teman, mungkin udah lama banget ya gua agak speak up soal marketplace, dan kali ini gua sedang fokus di salah satu marketplace yang emang sedang merajai di dunia per online. Nah, kalau kemarin gue sering bahas soal Lazada, bagaimana trik penggunaan Lazada semacam membuat voucher, fleksi combo, atau cara menaikkan toko ya. Kali ini gue mau speak up, mungkin kalian juga yang baru mulai berjualan di TikTok Shop. Nah, cocok banget nih. Kali ini gue mau bagi tips gimana sih cara menaikkan atau mengembangkan penjualan di TikTok Shop. Oke, pengalaman pribadi, karena saya mau speak up itu kalau hal ini sudah terjadi atau kebuktian di diri gue sendiri ya. Alhamdulillah udah saya coba, dan ini udah berjalan 1 tahun ya gua berjualan di TikTok Shop, dan hasilnya lumayan maksimal ya. Dan ada beberapa trik yang mau gua sampaikan ke kalian. Ini hal paling dasar ya, teman-teman harus tahu. Ada yang namanya sistem afiliator di TikTok. Di sini ada yang banyak banget menggunakan sistem ini, sistem afiliator. Namun teman-teman harus tahu dulu afiliator mana sih yang harus teman-teman rekrut, atau afiliator mana yang harus teman-teman ajak untuk bekerja sama dengan kita ya. Karena si afiliator ini berpotensi emang untuk menaikkan traffic ke toko, juga untuk meningkatkan konversi penjualan. Namun banyak tipe dari si afiliator ini, tergantung kategori yang mereka jual. Jadi jangan sampai teman-teman ini bekerja sama dengan afiliator yang beda kategori dengan teman-teman. Misalkan contoh, ada yang kategori fashion, ada yang kategori rumah, ada yang kategori peralatan, itu kan beda-beda ya. Jadi pastikan teman-teman berpacu ke afiliator yang sesuai dengan kategori produk yang teman-teman jual. Jadi ini hal dasar ya. Terus yang kedua teman-teman, kalau misalkan bekerja afiliator itu minimal teman-teman harus melihat dari segi followers, segi penjualan, dan tingkat konversi dari setiap videonya atau live streaming. Karena kita kan punya data ya, ketika membuat afiliator tertarget ataupun terbuka itu kita dikasih data ya. Beda halnya dengan afiliator terbuka itu kan semua bisa masuk ya, namun kita masih bisa setting dengan yang minimal followers berapa atau segala macam ya. Namun lebih efektif kalau misalkan teman-teman ini sistem mengundang, jadi kita bisa memberikan komisi khusus untuk si afiliator tersebut dengan daya tarik yang sangat maksimal gitu. Dengan persentase komisi yang sangat ya lumayan lah, minimal rata-rata kita di angka 10.000 itu udah jadi target mereka juga. Mereka akan lebih semangat untuk memasarkan produk yang kita jual itu. Oke, satu hal lagi, kalau misalkan kita bekerja sama dengan afiliator, pastikan kita membuat nyamannya. Kita kasih jelasin apa yang kita jual atau produk yang kita jual. Jangan sampai ketika dia menjual produk kita, dia salah menyampaikan deskripsi dari spek, ukuran, atau segala macam ya. Karena itu akan menimbulkan tingkat ulasan negatif yang sangat tinggi ke toko teman-teman. Ini paling dasar. Namun tidak semua toko itu bisa ikut afiliator ya, karena ada maksimal rating atau maksimal penjualan baru bisa mengikuti sistem afiliator ini. Oke teman-teman, itu hal paling dasar ketika teman-teman berjualan di TikTok Shop. Pastikan teman-teman ini sudah bisa memenuhi syarat untuk bisa mengundang afiliator atau bisa mengikuti program afiliator ya. Oke, hal lain nanti akan gua jelasin di next video atau di video ini sekalian ya. Jadi poinnya, kalau teman-teman berjualan di TikTok, pastikan teman-teman memiliki afiliator. Jadi buatlah afiliator terbuka dan afiliator tertarget. Ini akan lebih memaksimalkan penjualan produk teman-teman di TikTok Shop. Kenapa? Karena pada dasarnya si pembeli itu selalu suka tiba-tiba membeli ya. Kadang dia tuh gak niat beli, tapi ketika si afiliator live atau membuat video, apalagi sampai menampilkan fungsi daripada produk kita yang kita jual, itu akan sangat menarik atau memikat si calon customer. Meskipun tadinya
mereka orang itu cuma scroll TikTok atau lihat ya hiburan, tapi ketika ada produk yang emang jelas dan mungkin dia juga sering pakai padahal dia udah punya, pasti dia akan check out atau mungkin bertanya lah gitu. Itu sih hal paling dasar yang gue terapin, namun masih ada trik-trik lain. Jangan cuma hanya kita mengadakan afiliator, karena percuma dong kalau misalkan kita menggunakan afiliator tapi produk yang kita jual masih tidak kompetitif dengan produk orang lain. Ada caranya, entah itu kasih embel-embel semacam voucher atau gift atau mungkin masih banyak lagi lah. Jadi gak cukup dengan mengadakan afiliator, tapi kita juga harus mainin di fitur-fitur yang ada di TikTok Shop. Ya mungkin gak jauh beda sih sama sistem Lazada, Shopee maupun Tokopedia. Itu ada fitur-fitur promosi yang harus kita kasih atau promosikan untuk si customer kita. Nah, ya teman-teman, hal paling dasar sebesar mungkin teman-teman ini harus bisa ikuti program afiliator ya, supaya teman-teman bisa lebih mendapatkan traffic dulu lah, traffic ke toko kita. Itu akan menjadikan salah satu cuan untuk salah satu cuan yang sangat maksimal. Mungkin kita terkadang kita mikir gini ya, kalau misalkan kita mengadakan afiliator kita kan berbagi komisi, sedangkan fee-nya itu udah rendah ya. Nah di sini teman-teman harus bisa berasumsi ada produk yang bersubsidi silang. Jadi kalau misalkan teman-teman upload produk serupa, itu lebih baik upload lebih dari satu gitu, misalkan 2-3 produk dengan harga yang berbeda. Ini akan sangat memancing atau mungkin berdampak terjadinya kebocoran ketika teman-teman jualan. Ini hal paling dasar ya. Jadi usahakan teman-teman ini mempunyai afiliator di TikTok Shop. Targetkan berapapun itu, mau 1000 afiliator kah, mau berapa, ya itu terserah. Nanti teman-teman ada afiliator yang nyangkut di produk teman-teman. Oke, selanjutnya nanti gua kasih tahu caranya ya, bagaimana cara membuat semacam promosi atau flexi combo dan promo lainnya. Jadi teman-teman pantengin lagi channel gua nih, karena gua kemarin udah sempet jarang bikin video ya, cuma paling gue bikin video short itu cuma untuk mengaktifkan si channel YouTube ini. Yang kali ini insya Allah gue akan lanjut terus untuk spek up soal sistem berjualan di marketplace. Terutama yang mau gue bahas sekarang adalah cara berjualan di TikTok Shop. Sekarang secara spek up gue cuma kisi-kisi, nanti gue akan langsung praktek di komputer gimana sih caranya memilih afiliator atau menargetkan afiliator yang tepat, jangan sampai asal-asalan. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat video ini jangan lupa untuk di like, yang belum subscribe dulu biar nanti aku bisa upload video, teman-teman bisa langsung nonton dan bisa langsung praktekkan gimana cara-caranya. Oke, sampai jumpa di lain video atau video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.